hah ada orang mau bayar kita bikin video. Ya udah, gue datang ke agensinya, gue nembak harga terbusuk. Gue tuh nggak tahu value, gue nggak ngerti value, nggak ngerti harga. Karena gue takut ini harga ketinggian. Oke. Jadi gue inget nih, gue buka aja angka ya sekarang ya. Gue ngasih lo Gemes. series 4 episode senilai 2. Halo semua, balik lagi nih kita ketemu di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik, gue Aditya Herpavi Dan saya Jelantik Heroranti, dan welcome to our bedtime story. Teman-teman Apotik, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial buat gue, karena ini orang deket banget sebenarnya dari hidup gue nih, sepupu gue. Lu mungkin banyak yang belum tahu. Orang ini sangat terkenal. Terkenal. Apalagi buat kalian penikmat YouTube, platform YouTube, nggak mungkin lo nggak tahu orang yang satu ini. Dan gue seneng banget karena malam ini dia datang bersama kekasih hatinya loh. Sendirian. Thank you banget Jovial, Keisha udah datang ya. Thank you udah ngajak. Gue tahu sibuk banget, gue tahu, tapi appreciate ya. By the way, Sorry panggilnya Kezia apa Keisha? Kezia. Kezia. Kes, K, terserah lah. Oh tuh. siap. Mana aja? Kezia. Kes, oke, mau Keisha juga nggak apa-apa. Tapi itu fakta menarik loh orang. Iya. Gue ini duduk di sebelah di seberangnya yang muda-muda kayak Kayak KKD maksud lo? maunya sih gitu ya. Tapi umur tidak menipu. Yang penting jiwa. Oh, yang penting jiwa. Aku tuh lama banget nggak ketemu Kezia. Tapi waktu kamu kecil kita suka ketemu sebenarnya. Ya lucunya itu. Ini cerita Ayo cerita Iya, ya, iya. cerita. Jadi- Aku kenal Kak Pavi duluan jauh sebelum Iya, bener. What a small world ya. Bener. Bisa begitu ya. Jadi gimana ceritanya? Jadi begitu, panjang lah ceritanya ya. Jadi ayahnya Keisha itu salah satu sahabat kita, namanya Mas Anton Pratama. Jadi temen gue kenal Wih, bapaknya dari gue masih SMP. Dapat shout out di podcast loh. Om Epi. Iya, Mas Anton nih anaknya gue pinjem dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu karena gue juga nggak nyangka kita ternyata di acara keluarga ketemu loh. Ke Pavi, orang pasti bingung kita sepupuannya gimana. Iya. Tadi kan udah Bener introin kan. banget. Jadi kenapa kita jarang ketemu selain sibuk? Karena Joe ini dan kakaknya dan adiknya Jovial itu sering atau banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Kebetulan orang tua mereka, terutama mamanya, Tante Ni, aku bilangnya manggilnya Tante Ni, itu adiknya mamaku. Sedekat itu gua sama Jovial. Antipola. Yes. Antipola Tante Ni, kakak adek. Kakak adek. Ya, Sedekat itu ya. Tante Ni menikah sama orang Flores, jadi hasilnya kayak mochaccino gini. Iya. Mochaccino. Kita kan Floresnya mirip dong, kan kakak adek gitu kan. Iya benar-benar. Dan Jovial sama kakaknya sama adiknya sama Pascal sama Andovi itu banyak banget menghabiskan waktu di luar negeri saat itu ya Jo ya. Lo inget nggak? Kak Pavi pernah datang loh ke luar negeri. Kak Pavi ke pernah Amerika. datang, ya. Jo ini lahir yang di Amerika. Terus kamu dari Amerika kemana lagi tuh? Masih ingat nggak Jo? Masih ingat, Amerika, habis itu Norway, habis itu Denmark, habis itu terakhir India. Segitu nomadennya ya. Iya. How is feel bro? Maksudnya lu banyak menghabiskan waktu dari negara ke negara lain, lu harus menyesuaikan dengan culture-nya lagi nggak sih kalau kayak itu gitu? yang gue juga bingung sih, kayak udah DNA aja gitu pindah-pindah. Serius ya? Malah kayak gue stres banget, kayak 2 tahun terakhir nggak bisa kemana-mana gitu. Gue ngeluh kayak, aduh. Iya ya. Kayak misalnya orang tanya kayak, apa sih yang paling lu keselin dari COVID? Yes. Nggak bisa jalan-jalan keluar, itu aja. Karena emang dari kecil kan selalu pindah-pindah Betul, jalan-jalan gitu. Tapi itu beneficial banget sih, kayak horizon. Mahal, bukan beneficial, gimana mahal jangan keluar negeri. You know, Kagak as ada in benefit. mentally kan beneficial lah. Jadi horizon itu luas banget gitu. Kayak kamu ngerti culture ini. Kamus keluarin kamus biar gue ngerti. Apa artinya? Biar gue tahu. Beneficial, horizon apa? Artinya apa? Nggak judulan. Malum ya. Itu band nih. Generasi Meganthropus lagi berbicara sama generasi sekarang. Updating nih, gue lagi loading dari tadi. Tapi Kak Pavi tahu di kaos dia siapa dong? Oh ini ngeri. Apa? Siapa? Itu Chicago Bulls. Baca tulisannya. Siap. Waduh, ternyata segitu ininya ya, segitu serunya ya, dan itu menjadi pribadi lo banget, menjadi karakter lo banget ya. Jadi pribadi banget. Dan Jadi itu kamu bikin lah- kalian kompak loh. Kita Kakak beradik. bertiga. Iya, kakak beradik.
Kayaknya gue sama Andovi nggak begitu kompak deh. Serius loh? Gue pikir lu Tunggu. Kalau misalnya ditarik ke belakang deh, mungkin ada yang belum tahu. Lahir tahun berapa? 90. 90 lahir di Amerika tadi ya? Iya. Nah, berarti kamu pertama kali pindah ke Norway itu tahun umur berapa? Oh, kamu? itu banyak, pokoknya banyak pergerakan. Tapi Norway 95 sampai 99. Habis itu Denmark 2003 sampai 2009. So you have many friends all over the world Iya ya? dong ya. Temen-temen Iya. lu banyak, teman SMP lu di mana, teman SMA lu di mana? Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak Jakarta nih bukber yuk, geng SMP apa SMA, Iya. kalau dia mungkin nama Tapi kamu temennya. waktu for good ke Jakarta lagi 2008 atau 2009 nih kalau nggak Iya, salah ya? 2009. Itu udah langsung Iya. kuliah? Apa sempet SMA juga? Nggak langsung kuliah. Kuliah UI? Sempet IKJ dulu teater. Oh, sempet. Nggak cocok. Habis itu kita sempet ketemu tuh, hangout iya, ya. Habis itu UI. Ya. Ya itu makanya alasannya adalah dia namanya kan Jovial, anak gue namanya Joreal. Pada saat gue kasih nama Joreal tuh gue nggak tahu dia punya sepupu namanya Jovial begitu. Ini sepupu gue Jovial, kok namanya hampir-hampir sama. Iya. Gue aja kaget pas tahu, kok namanya Joreal ya? Iya, jadi sama-sama nggak tahu Apakah ini terinspirasi oleh gitu. GR gitu. GR gitu sendiri, padahal nggak ada inspirasi sama sekali. GR aja kan. Iya, jadi emang begitu. Jadi tahun 2008 atau 2009 itu yang awal-awal kita ketemu di rumah Oma, Natalan di rumah Oma. Itu kan tahun-tahun segitu. Sebelumnya gue kawin tahun 2001 tuh belum kenal, belum tahu bahwa dia punya sepupu. Dan untuk catatan juga dari tadi manggilnya Kak Pavi. Semua manggilnya Kak di keluarga. Bukan Kak masalah Jo. itu Pavinya. Jadi memang Oke. yang manggil Pavi itu cuma Teman orang-orang yang kecil, keluarga iya. teman kecil. Si saya manggil apa? Gue kalau di TV kan orang-orang tahunya Aditya. Aditya. Iya. Kan Aditya Herpavi ditulisnya kan. Kalau Yes, iya. artis kan kebanyakan pakai nama panggung. Gue mah kagak nama gue gitu. Cuma Aditya. dirubah-rubah aja. Jadi kadang-kadang tamu-tamu di sini panggilnya Aditya. Iya. Kalau kalau yang Iya. tahu gue udah tua ya udah gede, manggilnya Aditya. Yang manggil Pavi or Avi teman kecil lah. Iya. Papa. Seperti papa. Makanya selalu gitu. Iya, Pavi, Sean Pavi comes. Puff Daddy. By the way, Gitu. kalau boleh flashback, aku masih ingat tuh zaman-zaman dulu Jovial dan Andovi itu tuh kayak punya keinginan untuk gue pengen nih terjun ke dunia entertainment. Iya. Waktu itu sempet lah ya kita curhat-curhatan Yes. nih kemana dulu. Nah yang aku penasaran, aku pengen tahu awal mula kamu memutuskan, oke, gue akan nyemplung ke dunia entertainment tapi platformnya YouTube. Ya. Which is itu tahun berapa dan apa yang bikin Pemicunya. kamu Triggernya. Yes. Triggernya. 12 sih tahun 2012. Oke, itu apa lo langsung kayaknya gue ke YouTube aja deh, atau lo kayak gue nyoba ini dulu apa tuh prosesnya gimana? Jadi langsung ke YouTube sih. Kayak Langsung? sempet gua audisi Idol. Yang bener. Sempet nyoba-nyoba lah kan waktu itu kan banyak peluang untuk menjadi Indonesian Idol. tahun 2010 aku sempet audisi 2010. Jurinya siapa? Makanya nggak lolos. Jurinya siapa? I wanna know. Jurinya Nggak siapa? tahu, pokoknya ini Zaman itu ya, zaman itu mungkin masih Indra Lesmana gitu-gitu bukan sih? Awal-awal. mungkin ya kalau tahun 2010 ya. Udah lupa, udah banyak banget idol sekarang. kamu nggak nanya kamu nyanyi apa? Iya, nyanyi apa? Penasaran. Aduh lupa. Kelaguran kayaknya deh waktu itu. Lupa Terus kan lupa. ditolaknya gimana? Penasaran deh. Nggak. Kayak maaf ya gitu. Jadi belum nyampe audisi yang di TV. iya. Jadi baru Iya. yang dia tuh ada audisi spesial ke kampus. Yes. Oh gitu. Aku nyanyi terus dia kayak oh bukan kamu, orang lain. Iya. Oh gitu. Berarti intinya pernah nyoba audisi. Jadi itu sering ya? nyoba-nyoba lah jalur-jalur tradisional. Tapi ya kayaknya nggak di situ kan rezekinya. Betul. Tiba-tiba iseng YouTube banyak penonton ya Iya. udah. Masih Jadi ingat kayaknya konten yang pertama kali kamu bikin apa? ingat lah. Apa tuh? Ingat namanya Modus. Oh gitu. Namanya Dan Modus. itu udah langsung berdua sama. Itu langsung berdua sama Viso. Ini kan sebenarnya channel Andovi. Oh gitu. Oh, Skinny tuh channelnya Andovi. Andovi buat di India. Jadi makanya namanya Skinny Indonesian. Dia harus kasih tahu gue orang Indonesia. Paham. Oh, 24-nya? jadi- Oh. 24 dia suka Kobe Bryant. Siap. Dan gue juga suka, jadi gue gak ada masalah dengan nama itu. Siap. Oke. Cuma namanya beban sih, Skinny. Jadi kayak kita gak pernah boleh lebih berat. Paham. 10 ngerti tahun gue. kemudian jadi beban ya. Jadi beban. Jadi beban gitu. Pas keluar baru tiba-tiba badan melar banget kan. Nah, untung gue udah keluar gitu kan. Untung Siap, gue udah siap. keluar. Tapi dari Kezia, dari zaman mereka nge-YouTube, ngevlog ya, bilangnya apa istilah dulu? Ngevlog ya dibilang kayak gitu ya? Nge-YouTube. YouTube ya? Itu kamu udah notice channel itu? Apa kamu udah nonton juga? Jadi dia enggak, Iya, tapi lagi. best friend-nya iya. Iya, Oh, jadi gitu. sebenarnya kan emang at that time kan nih
YouTube dia lagi ngehits banget kan. Yes. Emang sempet denger beberapa kali di sekolah kan kita umurnya agak jauh ya. Dia udah Berapa tahun Jangan sih dibuka bedanya? gitu dong. Jangan gitu dong. Ya masih 1 digit sih, masih 1 digit. Belum nyampe 2 digit nih kan. 1 digit. Untung aja hampir kecepatan. Ternyata kamu demen yang matang pohon juga ya. Iya, jadi at that time tuh emang lagi banyak tuh yang ngomongin modus. Karena modus kan sebenarnya your first content tuh langsung lumayan Langsung hits viral, kan. ya. Heeh. Jadi udah sempat beberapa orang ngomongin tapi nggak pernah yang kayak apaan sih tuh, lihat dong gitu. Jadi cuman kayak oh iya ada orang Tapi ngomongin nonton, modus. kamu Enggak nonton? sih, Oh, enggak, cuman denger. Nggak sampai kepo lah ya. Enggak. Nah, tapi kebetulan Best friend dia nonton terus. sahabatku tuh emang suka YouTube. Oke. Jadi dia tuh suka siapa? Rich Higa. Dia pokoknya dia suka YouTuber luar lah. Iya, Iya. suka banget sampai akhirnya nonton beberapa YouTuber Indonesia. Oke. Salah satunya dia. Oh, gitu. Tapi nggak pernah yang kayak oh nih Andovi Jovial segini, cuman ya tahu-tahuan aja. Oh. Jadi tahun 2012 kamu bikin dan ternyata langsung bagus, maksudnya tanggapannya pokoknya intinya langsung viral. Terus dari situ kamu udah langsung gini, oke nih, gue akan serius deh di sini gitu. Belum. Oh belum. Belum. Sampai tiba-tiba ini gue buka aja ya. Iya. Indosat nelpon. Jadi agency Oke. untuk brand Indosat. Nelpon Which is tahun berapa tuh? 2013. Oke. 13 Cuma pertengahan tahun akhir. ya. Tiba-tiba mereka tanya, rate card lu bikin video berapa? Gue sama bingung sekali dong. nggak ngerti rate card Iya. lu apaan. Oke. Oke. Kayak Andovi rate card apaan? Rate card apaan nih? Terus gue googling kan, rate card tuh bayar. Terus gue bingung, hah ada orang mau bayar kita bikin video? Ya udah, gue datang ke agensinya, gue nembak harga terbusuk. Gue tuh nggak tahu value, gue nggak ngerti value, nggak ngerti harga. Iya. Terus gue bilang, gue bakal bikin lu series 4 episode. Gila, lo langsung kasih penawaran begitu ya? Begitu, karena gue takut ini harga ketinggian. Oke. Jadi gue inget nih, gue buka aja angkanya sekarang ya kayak. Gue ngasih lo Gemes gue. series 4 episode senilai 25 juta. Tuh. Tapi untuk Di zaman itu. Iya, tapi Oke iya. lah menurut Wah, gue. kalau kalian tahu nih, gue takut orang pajak datang. Kalau Iya, kalian iya. tahu penghasilan YouTuber luar Iya. yang Iya. ujungnya nanti kerasa sama YouTuber Indo, Iya. jauh banget. Itu jauh banget. Dan waktu itu ini masih ada screenshotnya. Kalau ada ranking YouTuber Indonesia, Yes. gue sama Novi itu selalu top 10. Oh wow. Iya sih, termasuk murah sih. Kita selalu top 10. Jadi kayak secara digital kita tuh yang paling laku. Oke. Iya. Kalau salah Jorel juga nonton deh kayaknya. Iya. Dia nonton, iya. Jadi pas gua tahu rate card orang dan gua tahu ternyata ini ada bisnisnya nih. Jadi makin ya udah deh kita di sini Semangat. aja. Ya. Makin semangat. Iya, Iya lah, mantep lah. Tapi sebelum itu tetap bikin video terus. Jadi kan kita nggak mungkin dari modus sampai Indosat tuh nggak ada duitnya, maksudnya nggak ada video. Iya. Kan selalu ada video. Iya. Cuma ini bikinnya naif aja, bikin terus seru-seruan teman-teman, bikin. Iya. Tiba-tiba suatu saat ini bikin ada uang. Ya udah jadi bisnis nih ke depannya nih. Ya, which is konsistensi kamu membuahkan hasil yang bagus. Iya. Berarti kan, ya nggak? Iya. Jadi, nah itu yang gua mau tekankan kan sekarang generasi yang sekarang ini sangat amat mengidolakan YouTuber. Iya. Sangat amat, betul. karena kalau zaman gue dulu kita nggak punya idola YouTuber loh. Iya, Benar. Betul. Gua Iya aja nggak? nggak ada idola YouTuber. Ya, tapi generasi anak-anak gue nih sekarang mengidolakan lo. Maksudnya almost 24 hour ya memang YouTube. Lebih ke YouTube. memantau update YouTube iya. ada apa. Nah, ada yang apa. harus diketahui bahwasannya it's not that easy seperti kamu bilang. Semua tuh ada prosesnya. Kayak lo sendiri bilang, gue pertama kali ngasih red card jeblos dulu loh, nggak tahu pasar, nggak tahu apa. Tapi kan itu membuat kamu sekarang alhamdulillah bisa establish ya. di posisi. Ujung-ujungnya beli alatnya itu semua lebih mahal daripada si 25 juta tadi. Iya. Beli alat kameranya gitu. Berarti kamu tuh ditayangkannya seminggu berapa kali tuh? Apa setiap hari kamu ada Nah, video atau gimana? Gua sama Andovi tuh nggak pernah yang kasih jadwal gitu. Oh, ininya aja. Jadi seadanya ide, seserunya kita upload gitu ya. Iya, iya. Di awal dulu Mama ini nggak Jo? Ikut terlibat nggak Mama? Bantuin Mama juga? ada di 1-2 video. Serius loh? Mama ada di Lucu 1-2 video. banget. ada. Wow, itu sejarahnya loh maksudnya. Mama ada loh. 1-2 video. Ada satu video yang Mama
mamanya dia tuh bangga banget kayak itu tuh saya yang pegangin kamera loh. Sampai dia ceritain ke kamu kan? Itu Mama ceritain ke kamu. Dia tuh cerita sampai berkali-kali karena dia seneng kan, dia proud, terus she was a Iya, part of it. Apa iya. video apa? Kau di Bekasi namanya. Dia, Ya. itu saya yang pegangin loh kameranya. Ya maksud gue gini loh Jo, lu sekolah UI, kalian bertiga UI ya? Iya. Pasca dokter UI, kamu nuklir ya? Nuklir, Fisika? ya. Andovi hukum? Hukum. Gila ya, UI loh, jurusan- masuk UI itu nggak jurusan gampang ini. ya bapak-bapak ibu-ibu ya? Nggak gampang. Ini lulus tiga-tiganya sarjana, ada yang kumlot mungkin malah Hampir. Oh wow. Sedih. tapi ternyata rezekinya pada saat itu ya, Betul. itu kan way jauh banget dari Iya. dari apa yang kamu kenyang pendidikan kamu. Tapi kan nggak ada istilah apa tujuannya kan, yang penting tujuannya ya. Iya. Semua orang kan pengen sukses kan. Iya. Caranya pun bagaimana terserah deh gitu. Iya. Kalau memang pada saat itu rezekinya Joe, rezekinya Andovi memang dari platform YouTube, ternyata terbukti gitu, dan never too late juga kalau kamu. Tapi sekarang gue liat lu ke arah politik ya malah ya. jadi ya udah. Iya sih, Terus iya. kenapa lu milih nuklir waktu itu? Karena memang suka. Itu nilai tertinggi loh. Jadi fisika tuh nilai tertinggi. Jadi gua waktu lulus SMA, nilai tertinggi gua fisika sama teater. Oh, makanya sempet IKJ. dulu, Iya, nggak iya, cocok. iya. Abis itu fisika. Terus pas fisika ada penjurusan nih, ambil apa nih? Gua pilihan nuklir. Siap. Tahun 2012 nyebur ke YouTube. Terus Yes. seingat 10 gue, tahun ya. lo ada fase di mana lo sama Andovi mendeklar bahwa kita cabut nih dari YouTube. Wow, tahun lalu. Itu 2 tahun lalu. Declare Setelah 10 tahun ya kalau Ini nggak salah. udah sama Kezia nih. Ini kamu udah tahu nih kalau cerita Oh, kita kalian ini. udah berapa sih pacaran Udah berapa tahu. lama? Oh, udah lah. Dia kegalauan ini semua dia tahu. Dia tahu banget kan. Gitu Tadi ya? Keisha sempat cerita katanya, lu kenal di mana Keisha sama Jovial? Cinlok kak? Cinlok di film Cinlok. bucin. Nah, itu gue baru tahu tuh beneran. Iya. Iya. Gitu. Yang suka duluan berarti lu. Lagi Langsung lihat-lihatan. Siapa yang ini duluan? Kamu sih Yang kayaknya. ngedeketin duluan. Kamu dia agak maksa. agak gimana ya? Maksa. Oh itu Digen. Kalau nggak salah itu ada Digen. Konsisten gitu maksudnya. Iya. Konsisten banget. Yang Soalnya tadinya gue nggak mau dia sebagai pemeran karakter itu. Iya, jadi tuh Jadi gue nulis ceritanya kan. interestingly, Coba, dia gimana tuh? writer, producer, actor di film itu. Iya. Oke. Terus tiba-tiba ya udah seperti biasa lah, suatu hari kayak mau coba nggak screen test film ini, film bucin. Oh ya udah coba-coba, udah tuh aku lupa itu lo udah nge-game belum tuh? Belum. Oh belum, dia sebel banget sama aku kak. Gue nggak mau dia. Dia benci banget sama aku kak. Kenapa? Oh, Lu iya. lihat dia sebagai apa? Kok bisa begitu? Gak tau gue. Jadi gue ngotot bahwa gue tuh agak blow on sih. Gue ngotot bahwa pemeran karakter ini harus umur 30 ke atas. Pokoknya umurnya harus sesuai sama umur karakternya. Oke. Iya. Iya. Sedangkan kan waktu itu umur kamu berapa? Wah gila sih, 19 kali. 19. Udah 20 belum ya? 20, udah 20, udah 20, Lupa. 20. Ya mungkin ya Jadi gue maksudnya tuh kita- berdasarkan umur aja. Iya. Gue udah ngeliat casting profile dia, gue liat 20, nggak gak usah. Udah gitu dulu. Casting director ngotot, dia yang paling cocok untuk peran ini. Siapa? Kasih directornya siapa? Si Juan. Dua. Nggak, Oh, semuanya. Juan. Jadi pas aku datang ke situ, dia tuh dingin banget. Yang kayak semua orang Gue kayak ujungnya mereka pilih si anak umur 20 ini. Aduh. Jadi tuh dia tuh dingin banget kayak siapa sih nih anak, males banget gitu. Dan aku tuh casting bukan untuk peran yang dia sebel, bukan peran yang dia nggak mau ini tuh. Aku Oke. casting buat yang lain, buat yang lain. oke. Terus udah kayak gitu katanya abis ngeliat aku, coba deh kamu coba jadi si Cila. Cila tuh nama Oke. karakternya, which is si pacarnya dia di film gitu. Oke. Tambah bete dong dia. Aku kayak gue nggak mau gitu. Akhirnya disuruh, udah nggak apa-apa, coba aja coba. Langsung tuh tektokannya sama dia. Tuh dia dingin banget yang kayak nggak mau ngeliat gue. Tapi kan aku cuek aja kan, Iya. kayak udah I'm just here for my job gitu. Oke. Terus udah kayak gitu pulang, kebetulan Astradanya tuh kenal sama aku, udah Oke, kenal iya. gitu. Jadi dia sempat kayak sedikit bocorin kayak Kayaknya si Jonya nggak mau, penulis tuh nggak suka iya, sama si kamu. Jonya gitu nggak kan. mau gitu. Yang lain tuh udah oke banget, dan akhirnya kita semua ngobrol kan. Direkturnya juga Chandra, teman kita sekarang kan. Dia juga bilang dari awal gue juga sukanya lo, tapi ini nggak mau. Ya udah akhirnya long story short jadi kepilih. Terus harus reading dan segala macam kan sama dia. Pada saat itu kepilih, lo gimana rasanya? Kesel. Sebel, Masih dia kesel? Masih kesel. Jadi Gue begitu- dingin banget. Oh ya, jadi Ya. pada saat iya nih yang dapet ini, itu tuh lo berarti masih belum bisa nerima. Karena lo belum ngobrol banyak sama Betul. Benar. Betul. Jadi gue sampai ngotot, gue gini, gue tarik dia ke sebuah ruangan, terus gue tanya, coba kasih tahu gue pengalaman cinta hidup lo. Bukan karena lagi, Aneh banget. Pendekatan, bukan PDKT. Cuman lo background Karena gue lo mau apa? tahu nih, Iya. anak umur 20 punya pengalaman Iya. yang banyak dalam cinta gitu. Jadi gue tanya aja, lu gimana? Sudah cerita,
gue jadi tertarik sama ceritanya kayak gue kayak selama ini underestimate lu berarti. bener, gue underestimate banget. Iya, Jadi iya. gue pas denger kayak lumayan juga ya anak zaman Ternyata wanita ini pinter banget. Terus lo naksir. Iya. Emang dia cerdas nih ketahuan. Iya. Emang orang pintar harus ketemu orang pintar. Terus habis itu notice bahwa gue naksir nih sama dia. Itu pas kapan berarti? Pas udah ngobrol Pas banyak. Pas ngobrol. Jadi gue terlalu menilai dari profile casting dia. Jadi proses syuting itu lu udah naksir sama dia. Udah deket terus Dari syuting udah. Ya. Gitu ya. Jadi kayak pengenalannya pas pre-production, terus pas production udah deket, tapi belum Tapi dia jual mahal jujur. Dia tuh jual mahal. Ya harus dong. Dia jual mahal banget. Dia jual mahal ya. Dia aku ceritain ya. Tapi pada saat itu lo nggak punya cowok. Lagi deket, dia lagi deketin mantannya atau gitu kan? Kamu single sebenarnya juga. gini. Itu yang gue pengen tahu. Menurut gue menarik tuh itu. Ke arah sono nanti. Jadi itu yang lebih menarik saudara-saudara. Ya. Panas ya. Ini asli. Orang mungkin taunya sekarang ini Iya. pacarnya lovey-dovey aja. Gue pengen tahu pada saat itu lo ada orang apa enggak? Nah, itu langsung pada gerah. Langsung kayaknya Asia pengen di kita ya. Emang kamu suruh kecilin sih ya. Kau silakan. Ya nggak? At that time ya jujur ya, karena at that time itu lagi deket lagi sama mantanku, which is my childhood friend. Jadi kayak at that time juga deketnya bukan yang kayak deket romantically banget gitu, cuman kayak Karena emang temenan. karena emang udah temenan dari awal gitu. Terus pas deket lagi kayak coba lagi kali ya gitu. Ternyata emang udah nggak bisa juga. Langsung disikat sama yang Anda at that time ada Lagi ketemu seseorang lah. Gue nggak enak nyebut namanya. Aduh. Iya kan? Lagi sering ketemu. Saya nggak minta kok. Saya nggak minta disebutin namanya. Gue lebih berani nyebut Indosat sama harganya daripada nama orang, sumpah. Iya. Dia tapi pas ketemu aku langsung diselesaikan kan. Sampai aku Karena aku juga. kok tiba-tiba kok ini podcast siapa? Kok Jadi kamu gue nanya? nanya gitu. Ini podcast siapa? Berarti belum terselesaikan. Ini masih ada unfinished business Iya. obrolannya. Nggak tahu. Dia tahu. Tapi yang nggak maksudnya to clarify. Tetap ngejar tetap. Nggak maksudnya biar netizen juga nggak salah sangka gitu. Bener. Pas ketemu, maksudnya pas di kalau aku ya nih aku ngomong buat aku aja deh. Aku pas udah kayak oh yaudah deh ini sama dia gitu udah deket ya aku udahin yang itu biar nggak overlapping gitu loh. Siap. And then after that story, kenapa lo mau nerima dia? Pinter sih. Oh, Itu asli. kesannya itu. Pinter. Karena Tapi lo nggak takut dibegoin nih kalau gitu? enggak sih. Oke. Enggak lah, orang udah 3 tahun pacaran. Iya. Karena orang-orang juga awal-awal juga ini mah gimmick film gitu. Oh, iya. Ini mah promo film gitu. Tungguin aja. Gitu semua netizen tuh pada ini mah promo, ini mah Tapi gimmick. kalian sadar nggak? Kalian tuh termasuk salah satu pasangan yang diomongin loh di usia-usia let's say 20 sampai 30 tahun tuh kalau gue ngobrol-ngobrol kayak Couple goals gitu. Iya loh. Oh wow. Iya loh. Wih. Iya loh. Iyalah. Terima kasih. Kamu udah bersabar selama ini. Sama-sama. Apa cita-cita Jovial sebelum jadi YouTuber dan terkenal seperti sekarang? Untuk Jovial di masa depan 3-5 tahun lagi tetap berada di jalur kamu.